Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Burista berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan oleh Allah dari segala keburukan. Nah anak-anak, Burista mohon maaf karena baru sekarang sempat membuat video ya. Nah karena ada beberapa hal yang harus Burista kerjakan sehingga Burista belum sempat membuatkan video penjelasan untuk kalian. Nah anak-anak, karena masih masa pandemi seperti ini, kita masih belum bisa belajar dengan tatap muka, sehingga kita masih harus belajar daring atau online. Nah tetapi Burista berharap meskipun kita belajar online, kalian jangan malas-malas untuk belajar ya. Nah jadi kalian harus tetap semangat belajarnya meskipun tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah, tidak bisa bertemu dengan Burista di sekolah. Kalian harus tetap semangat belajar. Nah, untuk mengingatkan bahwa nanti di pertengahan September insya Allah kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester, sehingga kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Nah anak-anak, hari ini Burista akan menjelaskan tentang pelajaran IPS, yaitu materi letak geografis dan letak astronomis Indonesia, seperti yang sudah kalian catat kemarin. Nah, kemarin Burista sudah menugaskan catatan kalian ya. Ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan catatannya, tapi Burista berharap kalian sudah tetap mencatat sehingga bisa menyimak video ini sambil melihat buku catatan kalian. Nah, sekarang silahkan dibuka buku catatannya. Burista akan menjelaskan tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Nah, letak geografis, apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah, sesuai yang ada di buku catatan kalian, adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya atau keadaan yang sebenarnya di permukaan bumi. Jadi letak geografis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataannya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Jadi di kenyataan yang ada di permukaan buminya atau di permukaan tanahnya seperti itu, itulah yang disebut dengan letak geografis. Nah, sedangkan letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi letak geografi Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, itu disebut dengan letak geografis. Letak geografis ditentukan oleh segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya. Nah, jadi kalau letak astronomis atau segi astronomis itu dilihat dari satelit, jadi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Kalau dari segi geologis yaitu segi permukaan tanahnya. Kalau segi fisiologis itu berdasarkan apakah ada pegunungannya, sungainya, lautnya. Nah, semuanya disebutkan di situ. Dan sosial budaya. Sosial budaya itu disebabkan oleh banyaknya pulau yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan atau mempengaruhi letak geografis Pulau Indonesia. Nah, tuh. Kemudian silahkan kalian lihat di buku LKS halaman 17, di situ ada kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, seperti pada buku LKS kalian di halaman 17. Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Negara maritim, apa sih negara maritim itu? Negara maritim itu adalah negara yang mempunyai banyak perairan. Kenapa di Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia itu wilayahnya sebagian besar adalah perairan atau lautan. Nah,
atau sungai. Nah, di Indonesia kan mempunyai banyak sungai, banyak laut, banyak selat. Nah, itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kemudian ada juga sebutan Indonesia yaitu sebagai negara agraris. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduknya di Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Nah, itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Nah, kemudian ada sebutan lagi juga Indonesia itu negara kepulauan karena Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau. Nah, seperti yang disebutkan di buku LKS kalian, ada sebanyak 17.162 buah pulau yang terdata. Nah, kemudian ada beberapa pulau yang tidak terdata, tidak tercatat. Nah, pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pulau-pulau besar itu ada yang tidak terdata dan karena tidak dihuni oleh manusia, mungkin hanya flora dan fauna saja yang di sana. Tetapi itu masih masuk wilayah Indonesia sehingga tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali sehingga negara kita disebut sebagai negara kepulauan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia itu memiliki 5 pulau besar. Seperti yang ada di catatan kalian, 5 pulau besar. Nah, di situ di dalam peta juga sudah terlihat ada pulau apa saja? Iya, di situ ada Pulau Irian Jaya. Maaf, Pulau Papua. Nah, kemudian ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, dan juga ada Pulau Jawa. Ada 5 pulau besar. Nah, kemudian ada pulau-pulau kecil di sekitarnya yang sangat banyak dan ada sebagian yang terdata, ada yang tidak. Nah, seperti itu tadi. Nah, berdasarkan di buku catatan kalian yang paling bawah, jumlah pulau Indonesia itu sebanyak 17.162 pulau. Nah, pulau yang terbesar pertama yaitu adalah Pulau Papua. Pulau Papua. Nah, itu Pulau Papua itu adalah pulau yang paling besar, yang paling luas wilayahnya. Nah, jadi wilayahnya yaitu 753 km persegi. Kemudian pulau terbesar kedua yaitu Pulau Kalimantan dengan luas wilayah 743.330 km persegi. Kemudian baru setelah itu ada Pulau Sumatera dengan luas wilayah 473.481 km persegi. Kemudian pulau terbesar yang keempat adalah Pulau Sulawesi, yaitu dengan luas wilayah 180.680 km persegi. Dan yang terakhir adalah Pulau Jawa paling kecil. Pulau Jawa itu wilayahnya paling kecil, yaitu dengan luas wilayah 138.794 km persegi. Nah, meskipun Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling kecil, tetapi penduduknya adalah penduduk yang paling padat atau yang paling banyak. Sehingga pada sekitar tahun 2000, pemerintah mengadakan transmigrasi untuk meratakan penduduk. Jadi agar tidak menumpuk di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini semakin banyak penduduknya, semakin empet-empetan, nah semakin sempit, tidak ada lahan lagi, maka pemerintah mengadakan program transmigrasi ke luar Pulau Jawa. Salah satunya ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera waktu ini ya. Nah, itu anak-anak. Kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur pada peta. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Jadi garis lintang itu adalah garis horizontal. Horizontal itu yang bagaimana?
Horizontal itu adalah garis yang tidur. Jadi garis lintang itu membagi belahan bumi menjadi bumi utara dan menjadi bumi selatan. Nah, batasnya yang mana, Bu? Batasnya adalah garis. Garis yang mana yang membatasi atau yang dijadikan patokan untuk ada bumi utara dan bumi selatan, yaitu garis lintang 0 derajat atau sering kita sebut dengan garis khatulistiwa. Nah, tuh. Jadi garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi atau garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Nah, garis lintang itu disebut juga dengan latitude atau nama lain dari garis lintang adalah garis latitude. Nah, itu. Kemudian ada beberapa kota di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Salah satunya adalah kota Pontianak yang ada di Kalimantan. Nah, jadi pas tepat di kota Pontianak itu di atasnya itu adalah garis khatulistiwa. Sehingga di sana suhunya sangat tropis ya. Jadi panas sekali di sana karena dekat dengan garis khatulistiwa, sabuk bumi nah istilahnya. Kemudian garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua, yaitu bumi utara dan selatan, sudah tadi ya. Fungsi garis lintang ini atau fungsi garis khatulistiwa ini adalah untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, yaitu ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Nah, kutub itu yang punya musim dingin, jadi di daerah Antartika. Nah, itu fungsi garis lintang. Nah, karena Pulau Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat tersebut, maka di Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan negara-negara yang beriklim subtropis dan sedang, mereka memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Nah, itu nanti kan kita bahas selanjutnya di tema berikutnya. Nah, kalau di Indonesia karena memiliki iklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Betul sekali. Nah, kemudian letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur atau BT sampai 141 derajat bujur timur BT. Nah, LU itu lintang utara, LS itu lintang selatan, dan BT itu bujur timur. Nah, garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Jadi garis tegak lurus dengan garis khatulistiwa atau garis lintang itu disebut dengan garis bujur. Garis bujur juga disebut dengan longitude atau garis longitude. Garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich. Kalau kita tadi dilalui garis lintang 0 derajat yang ada di kota Pontianak, kalau garis bujur 0 derajat itu berada di kota Greenwich, London, di Inggris. Nah, yang digunakan sebagai patokan pembagian waktu di seluruh dunia. Jadi, pusatnya waktu di seluruh dunia itu ada di Greenwich, ada di Inggris. Di sana ada jam besar yang namanya jam Big Bang. Nah, itu adalah patokan jam yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau kalian lihat di handphone, pernah lihat di handphone, di situ negara kita itu negara +7 dari Jakarta. Kita kan Jakarta ya ibu kotanya, ada +7. Nah, maksudnya apa? Nah, +7 itu berarti negara kita itu ada di 7 derajat ya, setiap 15 derajat ada 7 waktu dari Inggris
Ya, plus 7 berarti negara kita itu lebih 7 jam dari negara Inggris. Nah, jadi ketika negara Inggris itu jam 12 siang, di Greenwich itu jam 12 siang, maka di Indonesia itu jam 7 malam. Jadi jam 7 setelah lebih dulu dari Greenwich. Nah, itu plus 7. Makanya di negara kita itu plus 7. Ada negara yang plus 8, ada yang minus 1 Bu, ada. Nanti akan dijelaskan di kelas 6 sepertinya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi garis bujur ini digunakan sebagai pembagian waktu. Nah, fungsi garis bujur untuk menentukan pembagian waktu di bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Jadi setiap 15 derajat selisihnya 1 jam. Negara yang berada di 15 derajat sebelah timur atau sebelah baratnya kota Greenwich, selisihnya bisa lebih dulu 1 jam ataupun kurang dari 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, karena pengaruh letak garis bujur ini, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di Indonesia mempunyai 3 bagian waktu, 3 wilayah waktu. Karena wilayah Indonesia itu terbagi dari beberapa garis bujur, dari 3 garis bujur itu tadi, sehingga waktunya berbeda-beda. Bu, apa ada negara yang hanya punya 1 waktu? Banyak. Jadi negara Indonesia ini termasuk negara yang istimewa ya, memiliki 3 wilayah waktu, kemudian dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, jadi Indonesia ini sangat istimewa sekali. Nah, itu tadi kalau untuk pulau-pulau sudah dijelaskan ya. Nah, itu seperti yang ada di buku paket kalian halaman 19. Nah, seperti ini. Ada garis bujur dan garis lintang. Ada garis khatulistiwa. Tidak kelihatan ya kalau kalian punya atlas di rumah. Nah, kalau kalian punya atlas di rumah, silahkan dilihat atlasnya peta Indonesia. Di situ akan terlihat di mana garis bujur 0 derajat, garis lintang 0 derajat. Nah, di sini akan Burista tunjukkan sebentar. Garis 0 lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa itu selain melintasi kota Pontianak. Nah, ini garisnya mana ya? Nah, itu garis yang terus membujur seperti ini. Ini disebut, di sini ada tulisannya 0 derajat lintang utara, 0 derajat ya lintang garis 0 derajat lintang. Nah, itu disebut sebagai garis khatulistiwa. Nah, ini adalah garis yang horizontal atau garis yang tidur itu disebut dengan garis lintang. Jadi jika Pulau Kalimantan, Pulau Malaysia, negara Malaysia itu berada di sebelah utara, jadi bumi utara. Nah, negara atau pulau yang melewati garis khatulistiwa ini itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ini yang Bu Guru centang ini adalah utara, yang di bawah ini adalah bagian selatan. Jadi ada lintang utara dan lintang selatan. Nah, kemudian sedangkan garis bujur itu yang mana ini? Garis bujur itu adalah garis yang berdiri, yang tegak lurus. Nah, yang berdiri seperti ini disebut dengan garis bujur. Di Indonesia terbagi menjadi wilayah waktu karena seperti yang tadi sudah Bu Burista jelaskan, 15 derajat dari garis kota Greenwich sudah berbeda waktunya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak. Di sini itu tadi penjelasan tentang letak geografis dan letak astronomis yang ada di Pulau Indonesia. Nah, karena keterbatasan waktu ya, jadi kalau di sekolah ke tatap muka, Burisa akan bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, karena mohon maaf karena ini hanya lewat daring, jadi Burista tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Nah, nanti insya Allah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa tatap muka, agar kita semua bisa belajar di sekolah bersama-sama. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian dulu Burista memberi penjelasan.
Kurang lebihnya Budista mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, boleh dikoreksi. Silahkan nanti sampaikan ke Budista. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan japri ke Budista melalui WA. Boleh silahkan tanya-tanya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Budista akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.